Puji nama Tuhan. Malam hari ini kalau Tuhan telah manggil setiap dari kita bukan apa kerinduan kita, tapi dengan kau merasa meninggikan dan sesuai dengan kita mau kembali tenangkan hati kita. Kita membawa segenap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau yang telah mengutus kami di tempat ini. Engkau yang telah memberikan kami kerinduan untuk datang memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, ini hati kami Bapa. Kami mau tinggalkan untuk setiap beban kami. Kami mau tinggalkan setiap masalah kami. Kami mau taruh semua di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya, kami yang datang ke tempat ini telah Engkau merdekakan, telah Engkau bebaskan. Dan ketika kami pulang, kami membawa satu kemenangan yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami belajar untuk memuji Engkau.
Kami belajar untuk bersyukur atas setiap kebaikan-Mu. Ataupun untuk setiap masa-masa sulit yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami tetap mau belajar untuk mengatakan, Bapa, Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Biarlah setiap pujian ini menjadi doa kita kepada Dia. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ini setiap syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh rasa syukur. Kau Bapa-Ku yang setia, sungguh rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ini syukurku, ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Syukurku Tuhan, ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku.
syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Kita mau katakan sama-sama dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Haleluya. rasakan kebaikan-Mu Yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Kami mau ingat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kita menikmati kebaikan Tuhan saat ini. Kita membawa hati kita lebih lagi. Sama-sama kita mau katakan, Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. amin. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kuasa. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku dari
dari kasih-Mu. Kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi saat ini bagi Yesus. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku dari kasih. Lebih meriah lagi buat Allah Tuhan kita. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa mengalahkan kuasa Yesus, mengalahkan kuasa-Mu. Yesus, Engkaulah Raja yang ku puja selamanya. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku dari kasih. sungguh tiada satu pun Tuhan. Tiada satu pun yang bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Allah Tuhan kita. Sebab Yesus kita adalah Raja yang berkuasa, dan biarlah semesta boleh memuji Tuhan pada malam hari ini. Amin. Yang masih mampu lompat, pakai kakinya buat lompat puji Tuhan pada malam hari ini. Sama-sama kita katakan. Surga bumi Kau jadikan, menceritakan kemuliaan, pemelihara kehidupan, Kau pusat segalanya. Setiap musim kehidupan Kau datangkan kebaikan, dalam segala keadaan ku naikkan pujian. Gunung tunduk, laut bersorak, seluruh bumi memuji-Mu. Semesta memuji, semesta bernyanyi. Oh, 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 oh. Sorakan haleluya. Semesta memuji, semesta bernyanyi. Oh, oh, oh. Sorakan haleluya. Setiap musim kehidupan kita, Tuhan sendiri yang boleh berjalan bersama-sama dengan kita. Surga bumi Kau jadikan, menceritakan kemuliaan, pemelihara kehidupan, Kau pusat segalanya.
laut bersorak, seluruh bumi memuji-Mu. Semesta memuji, semesta bernyanyi. Oh, 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 sorakan haleluya. Semesta memuji, semesta bernyanyi. Oh, 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 sorakan haleluya. Musik memuji Tuhan. Yo. Sama-sama kita mau katakan. Gunung tunduk, laut bersorak, seluruh bumi memuji-Mu. Semesta memuji, Yang keras dong semesta suaranya. bernyanyi. Oh, 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 sorakan haleluya. Semesta memuji, semesta bernyanyi. Oh, 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 sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sekali lagi. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Lebih lagi buat Tuhan kita yuk. Woo. Haleluya. Silahkan duduk. Saya rada tunduk-tunduk ya. Oke. Oke, malam-malam hari ini saya mau mengundang kita untuk berbagi lewat kesaksian iman kita. Ada yang mau berbagi? Boleh lightingnya teman-teman? Oke, good. Ada yang mau berbagi? Sharing iman. Kita ke sebelah kiri panggung dulu. Yuk, di bagian kiri. Halo teman-teman. Hai. Kita kembali lagi ke tengah. Ke tengah, teman-teman yang di tengah, yang di belakang. Aduh. Oh puji Tuhan. Malam semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Juan. Saya mau cerita tentang kemarin sih waktu di apa tuh namanya di Limitless, Fancy, KRK. Iya, jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, kemarin itu untuk beberapa tim pujian, tim pemusik, itu ada yang namanya conference. Jadi kayak bertukar pikiran lah dari narasumber yang apa tuh dari luar kota gitu. Dan waktu itu saya tidak daftar, singkat cerita saya tidak daftar karena terbatas biaya, job desk juga waktu itu, waktu juga. Jadi singkat cerita saya tidak daftar. Dan ada saya tahu beberapa teman saya juga tidak daftar waktu itu. Tetapi ternyata pas hari H itu kan hari Sabtu conference-nya. Pas hari H, ternyata teman saya yang udah ikut itu ikut. Terus ya adalah hati kecil kayak wah pengen juga gitu. Tapi kan ya sudahlah, sudah hari H gitu kan, sudah tidak bisa. Tapi waktu itu siang, jam 2 siang. Sudah mau mulai, conference itu mulai jam 3, jadi sudah mulai, alat musik sudah mulai dibawa ke sana untuk doa pembukaan gitu-gitu. Terus waktu itu kurang stand keyboard,
teman saya itu minta tolong, Ju, tolong dong cariin stand keyboard gitu mau dipakai di apa tuh di conference. Ya sudah, saya mencari lah, cari. Saya seiring berjalan mencari itu, saya ketemulah sama satu orang yang bawa keyboard itu. Saya tanya, kok di mana stand keyboardnya gitu kan? Oh ya ada, harusnya ada di bagian sana gitu. Ya sudah, singkat cerita ketemu stand keyboard, perkara stand keyboard selesai. Sudah, jadi kan kita lagi di fancy tuh, lagi jalan-jalan. Terus saya ketemu lagi nih sama si Koko ini. Itu jam 2:30. Terus dia tanya, loh kok nggak naik? Saya bilang, oh saya nggak ikut conference kok. Iya, saya nggak ikut conference waktu itu dan tiba-tiba dia kasih keluar tiket, ini, kau naik sekarang. Dan ya sudah, singkat cerita saya naik jam 2:30 tuh, semua sudah di dalam. Terus saya lihat dong, wih jago-jago semua nih di sini nih. Pembicaranya yang buat lagunya HSM lah, lagunya LOJ lah, begila kayak saya loh siapa gitu kan. Tapi ya sudahlah, singkat cerita yang ngikut aja lah gitu. Terserah lah ngapain di dalam itu enggak tahu juga ngapain. Tapi ada satu narasumber itu namanya Ko Michael. Buat teman-teman yang enggak tahu, dia salah satu pembicara. Dia juga waktu itu ikut di salah satu lagunya HSM dan LOJ. Dan dia tuh bilang, dia enggak bisa nyanyi, dia enggak bisa main musik. Tetapi Tuhan bukan lihat skill musiknya kita, skill pujiannya kita. Kalau Tuhan pakai tetap mau pakai, Tuhan akan pakai kamu untuk sampaikan pesannya. Dan di situ saya tahu kenapa saya ada di situ. Saya main drum biasa saja, ya apalagi nyanyi ya. Saya main drum biasa saja, tidak terlalu bagaimana. Tetapi saya tahu Tuhan taruh purpose baru buat saya di situ. Dan saya sih tidak tahu ya besok apa yang terjadi. Tetapi saya tahu saya harus cerita ini. Dan ya itu aja, thank you. Terima kasih Juan buat sharingnya. Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita dan menempatkan orang-orang di dalam kehidupan kita. Ada lagi yang mau sharing? WL saya terkasih. Dong. Yuk. WL-ku. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Mengenai KRK juga, mengenai conference, mengenai festival. Jadi 3 hari ini adalah pekan sukacitanya JSM. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dari hari Sabtu, Minggu, Jumat juga kan ada PDB. Jadi dari Jumat diisi oleh Romo Koko. Bagaimana bisa seperti mencari Yesus sebagai air kehidupannya kita. Dan Tuhan tidak melihat siapa kita gitu. Yang penting kita mau cari Dia dan kita mau seperti seorang perempuan Samaria yang mungkin di mata orang lain itu adalah orang pendosa, tetapi di mata Tuhan Dia lihat. Dan untuk pelayanan di KRK sebenarnya sedikit dipaksa untuk mengikut lagi di pelayanan kali ini karena dalam hatiku bilang kasih kesempatan juga teman-teman yang lain untuk bisa melayani. Tapi sudah ada titah dan perintah yang kita tentulah sama hierarki, dan dalam waktu itu posisi kondisi sedang tidak baik-baik saja. Mungkin hatiku tidak baik-baik saja, posisiku merasa ada rasa intimidasi dan lain-lain lah. Jadinya merasa kayak tidak layak dan lain-lain. Puji Tuhan berjalan waktu dari proses Tuhan tempatkan tim yang luar biasa dan pendoa dari komunitas juga yang luar biasa. Dan yang saya syukuri juga teman-teman dari luar kota
baik itu dari LOJ, HSM, BCCR, yang dari Bali juga mentransferkan spirit ke sesama tim. Jadi meskipun cuman 1 kali latihan minus 2 hari H, itu pun cuma 2 jam dan tidak ada roll dari pujian awal sampai akhir. Jadi cuman latihan 1 lagu, oke selesai, 1 lagu selesai sampai setiap lagu itu selesai. Jadi setelahnya itu biasanya diulang lagi kan. Tapi karena ingat waktu jadinya cuman gitu, oke. Nah puji Tuhannya pada hari H semua ya sebelum minus beberapa jam semua ada beberapa teman-teman rasa grogi, rasa ada gimana lah gitu. Khususnya saya persiapan untuk presnya itu karena saya tahu kondisiku, karena saya tahu apa kelemahanku. Jadi itu yang saya gumuli, itu yang saya latihkan, itu saya coba dan dibawa dalam doa. Dan puji Tuhan, meskipun dengan suara yang serak, tapi puji Tuhan saya bisa berusaha untuk berbicara dengan jelas dan juga mencoba untuk mengatur semuanya. Setiap prolog, setiap kata-kata yang diucapkan yang sudah saya coba, meskipun tidak 100%, tapi puji Tuhan pada waktu naik di atas panggung, di atas pujian itu sama teman-teman, tertransfer spiritnya dari sesama WL, sesama singers, sesama pemusik, semuanya wow gitu, gimana Tuhan bekerja secara luar biasa, gimana Tuhan pakai bisa mentransferkan spirit ke umat. Yang satu yang saya mau sharingkan bahwa yang pertama tadi bahwa bagaimanapun kondisi kita, manapun keadaannya kita, Tuhan tidak melihat itu semua. Tuhan melihat hatinya kita untuk bisa mau melayani dan memberikan yang terbaik. Berikan pujian buat nama Tuhan. Terima kasih WL terbaikku. Ya, puji nama Tuhan kalau KRK kita kemarin boleh berlangsung dengan baik. Lebih dan kurangnya kita kembalikan kepada Tuhan. Sebab apa yang kita kerjakan di dalam KRK kemarin semuanya untuk Tuhan. Amin. Ini sharing terakhir. Kita sama-sama membangkit berdiri. Kita mau sama-sama membawa setiap keberadaan kita, setiap hati kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu. Kami begitu merindukan Engkau boleh melawat setiap kami. Pikiran kami, hati kami Tuhan. Kami rindu kalau Engkau yang memenuhkannya dengan hadirat-Mu. Kami rindu merasakan hadirat-Mu pada malam hari ini. Boleh menjamah setiap kami anak-anak-Mu. Ini setiap kami Tuhan, setiap pujian kami. Yes. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah.
sembah di hadirat-Mu. Ku bebas, urapan-Mu sempurna. Biar kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, Kuasa-Mu Tuhan. kuasa-Mu mengalir di sini. Jiwaku tenang bersama-Mu, kasih-Mu puaskanku. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah di hadirat-Mu. Ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah di hadirat-Mu. Ku bebas, urapan-Mu sempurna. Biar urapan-Mu Tuhan boleh menyempurnakan setiap kami, membebaskan roh kami yang begitu rindu untuk boleh menyembah Engkau Tuhan. Biar malam hari ini Engkau yang membawa seluruh hati kami untuk menyembah Engkau. Yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah di hadirat-Mu. Ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Kau ku sembah di hadirat-Mu. Ku bebas, urapan-Mu sempurna. Kau yang ku sembah, Yesus, Nyanyikan dengan sepenuh hatimu. Yesus, Kau ku sembah di hadirat-Mu. Ku bebas, urapan-Mu sempurna. Biar umat saja. Kau yang ku sembah, Yesus, Kau ku sembah
Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap keterbatasan kami, Engkau lebih besar dari setiap persoalan kami. Engkau lebih besar dari apa yang pernah kami pikirkan atau bayangkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Thank you for your presence. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di luar hadirat-Mu kami tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya di dalam hadirat-Mu, hanya di dalam hadirat Tuhan, kami mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru. Dan malam hari ini kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak hanya berhenti di saat kami memuji dan menyembah Engkau, tapi kuasa Roh Kudus-Mu akan menjelikan setiap hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami saat ini. Kami buka hati dan pikiran kami sepenuhnya. Berikan kami hati seorang murid yang sungguh-sungguh belajar dan mendengarkan, dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kami akan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Serahkan Tuhan saat ini pemberitaan firman-Mu hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Wow. Senang sekali malam
Next slide. Dari Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Boleh kita baca sama-sama dengan semangat ya, dengan antusias yang luar biasa. 3, 2, 1. Kamu telah menerima Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, sengaja untuk mengawali ini saya kasih warna merah pada kalimat bahwa kita, kamu saudara. Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose pada waktu itu. Jadi dia mengatakan bahwa firman ini juga berlaku untuk setiap kita. Dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dengan kata lain bahwa ketika saudara dan saya, apa definisi kita telah menerima Kristus? Mungkin sebagian menggambarkan bahwa ketika kita dibaptis. Atau mungkin ada kasih mula-mula pengalaman saudara secara pribadi, entah ikut KRK, entah ikut retret, atau apapun itu, saudara mengalami kasih Tuhan, kasih mula-mula Tuhan pertama kali. Ada yang masih ingat? Mungkin masing-masing punya cerita, ya. Ketika saudara mengalami pertama kali, oh di jamah Tuhan, saudara akhirnya bertobat, bahkan mungkin saudara yang selama ini punya luka batin, saudara bisa benar-benar melepaskan pengampunan. Itu saya alami saudara, tahun 2000 di Tumpang, saya ngalamin Tuhan dalam kuasa pujian dan penyembahan. Dan di saat itulah awal di mana saya start untuk hidup bersama dengan Tuhan. Sampai saat ini. Atau sebagian bilang bahwa menerima Kristus Tuhan kita ketika kita dibaptis. Betul, tidak ada yang salah dengan dibaptis. Bahkan kalau di gereja Katolik, gereja kita, sakramen inisiasi itu apa? Sakramen baptis dan sakramen krisma. Betul ya? Kita dikuatkan lagi, sakramen penguatan. Itu menjadi identitas kita bahwa kita mengakui Tuhan kita Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Menerima Dia sebagai juru selamat kita. Betul ya? Nah tapi Paulus bilang, nggak cukup hanya dalam hal menerima. Betul ya? Dikatakan karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau saudara cuma baca terjemahan bahasa Indonesia, seakan-akan kayak hidupmu tetap di dalam Dia itu sesuatu yang statis, sesuatu yang pasif. Tapi next slide, saya mau katakan, ini kata aslinya seperti ini saudara, bahwa hidupmu tetap itu diambil dari bahasa Yunani, peripateo, yang artinya berjalan mondar-mandir. Mondar-mandir itu gimana saudara? Bolak-balik seperti ini ya. Apakah dia berhenti? Enggak, dinamis, berjalan terus. Bahkan di situ dikatakan berjalan keliling. Nah, saya kelilingin kayak gini. Tidak ada kata berhenti, berjalan keliling cuma satu kali, tapi terus-menerus. Dengan kata lain, sama seperti halnya bangsa Israel ketika dibebaskan dari Mesir, perbudakan Mesir, sama. Kita juga mungkin ada pengalaman saudara, saya juga dibebaskan dari perbudakan dosa. Ketidaktahuan saya, masa lalu saya yang kurang baik. Tapi Tuhan ampuni, Tuhan menjamah hati saya. Dan itulah adalah momen di mana saya keluar. Dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa. Tapi apa yang terjadi? Tidak langsung masuk ke tanah terjanji. Betul ya? Bangsa Israel harus melalui padang gurun. Selama berapa lama? 40 tahun. Dengan kata lain, mengikut Tuhan ada sebuah perjalanan yang dinamis. Di mana saudara terus berjalan. Berjalannya pun kalau kita bayangin, oh ikut Tuhan itu enak. Yes, bagi orang yang mengimani ikut Tuhan itu enak. Tapi bukan berarti tidak ada
tantangan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan dalam kehidupan kita secara pribadi. Betul? Bangsa Israel, pada waktu mereka keluar dari Mesir, apa yang mereka hadapi? Padang gurun. Terus mereka ngomel gak? Mengeluh gak? Mengeluh. Terus mereka bilang, ya kayaknya mending di Mesir. Waktu dikasih mana saudara, kan mereka ngeluh lapar gitu ya. Tuhan kurang baik apa? Dikasih mana. Tiap pagi ada gratis, tinggal makan. Setiap hari ngomel. Di Mesir bisa makan daging, di sini cuma makan kayak gini. Ada yang pernah ngomel kayak gitu dalam kehidupan sehari-hari? Saya sering. Kita kayak gak merasa pernah cukup, betul? Karena dunia itu sifatnya seperti itu saudara. Saudara dibikin, saudara pengen terus. Sosial media kita lihat, waduh temanku sudah kayak gini sukses. Aku juga pengen punya seperti ini, properti seperti ini, mobil seperti ini, pengen jalan-jalan. Saudara dibuat terus, tidak pernah merasa cukup dengan kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Betul gak sih? Atau cuma saya aja? Wah kalau saya aja, kayaknya saudara yang harus berfirman malam hari ini di atas stage. Tapi itulah di dunia ini kita dibawa untuk tidak pernah merasa cukup dan akhirnya kita tidak bisa bersyukur. Jadi sebuah perjalanan yang kembali ke sini yang dinamis. Spiritual journey itu yang Tuhan ingin kita lalui saudara. Sehingga nanti saatnya saudara dan saya akan memiliki kedewasaan dalam kerohanian kita. Amin. Nah, caranya gimana? Oke, poin yang pertama saya highlight di ayat yang ke-7. Jadi saudara harus hafalin ini. Kolose ayatnya nggak banyak, Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Nah, gimana caranya supaya hidup kita itu tetap di dalam Kristus? Poin yang pertama tadi, balik yang tadi. Nah, saya sengaja dikatakan Paulus bilang hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Next slide. Jadi poin yang pertama berakar di dalam Kristus, ya. Efesus 3 ayat 16 sampai 17 mengatakan seperti ini, aku berdoa supaya Ia, yaitu Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kami oleh rohnya di dalam batinmu dikatakan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam apa? Dalam kasih. Jadi kalau berakar itu kita pasti akan bayangkan sebuah pohon. Betul ya? Berakar di dalam kasih. Pertanyaannya adalah, sekalipun saudara hadir malam hari ini tempat ini, sekalipun saudara mungkin seminggu sekali mengikuti perayaan Ekaristi, tapi pertanyaan yang mendasar adalah, apakah saudara sungguh-sungguh mengakar di dalam Kristus? Karena kalau kita berbicara akar itu sifatnya apa? Supaya pohon itu bisa tumbuh, akar itu fungsinya apa saudara? Menyerap. Betul ya? Menyerap semua yang diperlukan, yang ada di dalam tanah, semua nutrisi yang baik supaya pohon itu bisa bertumbuh. Nah kebetulan saya itu suka yang namanya mangga alpukat gitu ya. Kalau ada yang ikut story saya seringkali posting, saya sengaja jualan karena itu musimnya cuma setahun sekali. Dan itu mangga menurut saya mangga yang terbaik. Termanis, istilahnya ini ciptaan Tuhan gitu ya. Jadi pengen pulang dan makan mangga yang ada di kulkas saya. Nah, saya itu dalam perjalanan istilahnya menjual mangga itu kadang-kadang saya ada langganan petani ya di daerah Bangil Pasuruan sana. Saya selalu langganan, kemudian suatu saat itu stoknya itu terbatas banget. Bahkan suatu ketika dia itu nggak bisa supply lagi karena keterbatasan stok. Sedangkan saya coba buka di Tokopedia gitu ya, ada yang jualan di IG, Instagram gitu, saya lihat ada yang jualan sama, klaimnya itu sama saudara.
Mangga, alpukat, asli, bangil, Pasuruan. Akhirnya saya coba dong beli 1 dus gitu ya. Dari beberapa tempat saya coba. Ternyata meskipun namanya itu sama, buahnya kelihatannya itu sama, tapi rasanya bisa beda loh. Nah, usut punya usut. Banyak faktor, tapi salah satunya itu tanah. Dalam kehidupan, pengikut Kristus itu dilihat apanya sih? Buahnya, betul? Sekalipun saudara pergi ke kegiatan rohani, rajin saudara misa harian setiap hari. Tapi orang akan nilai, oh orang Kristen, Katolik itu ternyata seperti ini. Nah itu dilihat dari mananya? Dari perbuatannya, dari buahnya. Jadi pertanyaan besar, saudara selama ini ngapain di gereja? Saudara selama ini ngapain berkomunitas kalau buahnya itu gak sesuai dengan yang Tuhan ajarin? Kan lucu. Itulah kenapa kadang kita yang merasa bahwa diri kita rohani itu justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena selama ini akar kita itu gak benar-benar menyerap ke dalam hati Tuhan. Karena kalau saudara menyembah Tuhan yang benar, itu akan terekspresi lewat kehidupan kita sehari-hari. Itu sudah hukumnya saudara. Kita bisa terlihat baik, terlihat rohani di dalam komunitas seperti ini. Tapi gimana pada waktu kita di keluarga kita? Gimana pada waktu kita kerja? Gimana pada waktu kita bersosial dengan orang lain? Saudara nangkap maksud saya? Bahwa kita harus benar-benar mengakar, menyerap apa yang Tuhan sudah sediakan. Mungkin kita salah nempel kali selama ini. Kita gak nempel sama Kristus, kita nempel sama dunia. Akhirnya apa? Serakah. Kelihatan kok. Orang yang egois, ini bertentangan sama sekali dengan buah roh. Jadi saudara sebenarnya bisa mengukur. Apakah saudara atau keluarga saudara yang selama ini rohani, kelihatannya rohani, apakah mencerminkan Kristus itu sendiri dalam kehidupannya? Saya bukan marah-marah ya, tapi ini karena orang Banjarmasin. Tapi kan orang Makassar juga kalau ngomong ini ya kenceng ya. Jadi saya merasa di rumah saat ini. Next slide. Nah, paling gampang itu udah. Kalau saudara tahu pohon bambu. Saya lihat di Google, oh gimana sih proses supaya pohon bambu itu bisa bertumbuh sampai tinggi kayak gitu saudara. Ternyata 5 tahun pertama cuma kayak gini. Cuma kelihatan tunasnya aja. Seakan-akan tidak terjadi pertumbuhan apa-apa. Tapi tahu nggak ternyata terjadi pertumbuhan yang tidak kelihatan. Makanya saya lebih suka bahwa mengikut Tuhan itu perubahan yang seharusnya terjadi itu perubahan di dalam hati dan pikiran saudara. Gak cuma kelihatannya rohani, tapi ternyata dalamnya ini gak mengakar sungguh-sungguh. Nah apa yang dilakukan pohon bambu selama 5 tahun dia benar-benar menancapkan akarnya sedalam-dalamnya. Baru setelah 5 tahun berlalu apa yang terjadi? Gak perlu waktu 5 tahun saudara. Dalam 1, 2, 3 tahun dia berubah menjadi slide berikutnya. Dia berubah menjadi ini. Wow. Saya belajar pohon bambu itu kalau kena angin. Kelihatannya ikut ya kanan kiri ya. Seperti ini. Tapi dia tetap balik. Nah kita. Gimana pohon kehidupan kita? Kadang-kadang kena angin dunia. Godaan dunia kita ikut dan roboh. Kita kalah sama dunia. Tapi pohon bambu karena apa? Dia bisa survive. Dia bisa bertahan. Karena dia punya dasar akar yang kuat. Kalau saudara dan saya mengakar kuat di dalam Kristus. Nanti ada angin percobaan apapun saudara. Saudara tidak akan digoyahkan iman saudara. Amin.
Nah ini saudara, tapi itu butuh waktu. Bukan berarti ketika diajarkan ini tiba-tiba iman saudara langsung setia, taat, ayo melekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Suatu saat saudara akan bertumbuh dan tidak akan mudah digoyangkan apalagi dipatahkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Amin. Next slide. Kemudian berbicara mengenai saudara harus juga berakar di dalam, tadi di dalam kasih, kemudian di dalam firman. Karena Allah itu adalah kasih. Nah Allah itu juga adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kadang kita berpikir dalam hidup ini gimana caranya supaya kita itu bisa merdeka. Merdeka itu maksudnya apa saudara? Bebas. Dengan kata lain, kalau dalam rohani saya mau katakan merdeka itu artinya saudara memiliki peace. Damai, sejahtera. Orang punya duit banyak belum tentu dia memiliki damai sejahtera. Tapi orang memiliki Tuhan sekalipun mungkin dia pas-pasan, dia akan bisa mengucap syukur, dia akan merasa cukup dalam kehidupannya. Tapi saya lebih berdoa lagi, semoga teman-teman JSM kaya secara materi, tapi juga kaya secara rohani. Karena dengan saudara kaya, saudara bisa memakai kekayaan saudara itu bukan cuma untuk diri saudara sendiri, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Itu luar biasa. Saya nggak mendengar ada yang mengaminkan kaya secara jasmani dan rohani ini. Ya udah buat saya aja kalau gitu ya. Wah baru kenceng, amin gitu ya. Nah next slide saudara. Nah ingat bahwa berakar dalam firman itu bukan cuma sekedar tahu firman. Hafal gitu ya. Saya senang kalau saudara itu hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan, saudara hebat sekali, rohani sekali. Bukan itu tapi. Firman itu ada untuk dilakukan. Tidak hanya dimengerti, tidak hanya diketahui, tapi untuk dilakukan. Karena slogan saya itu Tuhan datang bukan untuk mencari pembawa firman, Tuhan datang mencari pelaku firman. Karena dia bilang bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. It's totally clear. Kadang kita salah kaprah. Kita nganggap orang yang benar-benar rohani itu orang yang hafal. Bagus sekali lagi. Tapi ini walk the talk. Karena apa? Dalam Yakobus 1:23-25, boleh baca sama-sama biar nggak ngantuk, 3, 2, 1. Sebab ia adalah baru saja ia memandang dirinya, ia sudah dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk, benar juga ya, habis ini nanti makan nasi goreng, makan mie goreng, lupa tadi apa khotbahnya. Mahal-mahal bayarin tiket David dari Jakarta ke Makassar. Firmannya untuk euforia sesaat. Tetapi sungguh-sungguh apa? Melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya saudara. Saya tantang teman-teman JSM. Begitu pulang dari tempat ini, kalian sudah tahu poin-poinnya? Lakukan. Melekat sama Tuhan, mengakar sama firman Tuhan. Baca firman Tuhan, pertama harus diketahui dulu. Oh kata pembawa firman yang penting melakukan. Gimana caranya melakukan kalau nggak tahu? Jadi harus baca dulu, dihayati, kemudian apa? Dilakukan. Ada amin? Aminnya nggak terlalu antusias, ada amin? Lama-lama marah nih orang Makassar sama saya. Next slide.
Nah, kita bahas poin yang kedua saudara. Tadi yang pertama apa? Berakar di dalam Kristus, di dalam firman, di dalam kasihnya. Amin. Yang kedua adalah dibangun di atas dia. Next slide. Poin yang kedua, dibangun di atas Kristus. Matius 7, 24 sampai 27. Kalau saudara baca, saya nggak perlu tuliskan di sana. Ya, dikatakan apa? Orang yang melakukan, tahu firman Tuhan dan melakukannya, itu ibarat seseorang yang sedang membangun rumah, satunya di atas pasir, satunya di atas, ayo, di atas apa? Di atas batu karang. Yang mana yang survive ketika ada badai, ketika ada masalah? Yang dibangun di atas batu karang. Benar ya? Lebih mudah mana? Bangun rumah di atas pasir atau bangun rumah di atas batu karang? Pasir. Kenapa? Gampang nancepinnya. Betul ya? Batu karang saudara perlu effort yang lebih. Nah, ikut Tuhan juga perlu effort yang lebih. Pernah ngalami, aduh kayaknya capek ya ikut Tuhan. Dibatasin gak boleh gini, gak boleh gitu. Kayaknya gak enak banget. Ada sebuah proses yang kayaknya kita pengen instan, kita pengen cepet, gak pengen susah-susah, gak pengen ribet. Betul gak sih? Tapi masalahnya adalah untuk membangun sebuah iman yang kuat, sebuah rumah yang kuat, butuh effort yang lebih. Tapi sekali iman saudara dibangun di atas dasar yang benar, seperti saya bilang tadi, kayak bambu tadi. Ketika pencobaan datang dalam kehidupan kita, ketika badai masalah datang dalam kehidupan kita, saudara nggak gampang diombang-ambingkan oleh keadaan tersebut. Karena saudara punya iman percaya yang kuat. Mungkin selama ini kita cari gampangnya aja. Kita sekedar ikut-ikut aja, tapi nggak benar-benar, yuk tancapkan pondasi kita di atas batu karang tersebut. Next slide. Yang ketiga saudara, bertambah teguh di dalam iman. Poin yang ketiga, next slide. Bertambah teguh di dalam iman, maksudnya apa? Tadi kita sudah membahas mengakar, betul ya? Dibangun di atas dia, di atas Kristus. Fondasi yang benar. Kemudian proses yang berikutnya saudara harus bertambah. Bertambah berarti bertumbuh. Seperti halnya bambu tadi sudah mengakar, fondasinya kuat. Nah ini waktunya dia harus ada progres berarti. Betul? Sama seperti halnya kita sekolah. Pasti akan dilihat progresmu seperti apa, pengetahuanmu seperti apa. Berarti ada apa? Ada tes. Berapa banyak yang suka dulu ujian, oh saya paling excited kalau mau tes, gak ada. Benar gak sih? Saya itu ya, jujur ya ini saya gak pernah cerita di tempat lain, benar. Saya waktu di Surabaya itu saya sekolah di Sin Louis 1, sekarang itu SMA terbaik di Jawa Timur gitu, bahkan Indonesia gitu ya. Nah, saya itu waktu itu belum ikut Tuhan, terus terang. Jadi ya ketika saya dengar, aduh ini kan susah banget gitu ya, mau Eptanas dulu zaman saya masih zamannya Eptanas. Kemudian saya dengar teman saya, ini ada bocoran gini. Tahu nggak saudara? Saya itu nungguin di rumah, saya nyalin contekan A, B, C, D apa ini, saya tulis di tempat, kayaknya dapat bocoran, ternyata itu nggak keluar, ternyata keliru. Udah saya itu ya nyalin contekan itu, saya nggak pernah dengar suara burung. Ternyata ya kalau jam 2, jam 3 pagi itu, ini saya nggak tahu apakah saudara ngalamin di tempat saya, di rumah saya. Tiba-tiba ada suara ya burung-burung gitu saudara. Selama ini saya nggak pernah dengar. Itu buktinya saya sampai subuh nyalin contekan itu, udah gitu nggak keluar lagi. Sebel nggak? Akhirnya nilai saya jelek. Jadi saya menghindari, saya pengen cara cepat. Padahal saya tahu apa yang seharusnya saya lakukan. Saya harus belajar. Betul ya? Seharusnya kita nggak takut dengan tes.
Karena tes yang membuat kita naik kelas. Sama halnya dengan iman, kadang kita menghindari yang namanya kesulitan. Benar gak sih? Saya ini suka nge-gym. Nah, kalau orang-orang yang suka nge-gym, bodybuilder gitu ya, beban itu makin lama harus makin ditambah. Kalau enggak, ototnya ya segitu-gitu aja. Tentu saja dengan nutrisi yang tepat. Ini bukan lagi seminar kesehatan, tapi saya berusaha sharing, semoga saudara nangkep ya. Jadi semakin saya pengen otot saya semakin besar, berarti harus ada beban. Nah, di dalam kehidupan juga seperti itu. Iman kita akan semakin kuat kalau kesulitan kita makin bertambah. Pasti nggak ada yang mau ngaminin ini. Ada amin saudara? Dikit banget. Itu yang lebih beriman berarti yang imani. Tapi betul, saudara suka nggak suka, terima nggak terima, itulah sebuah hukum yang kita tidak bisa lewatkan. Memang itu seperti itu hukumnya. Demikian juga ini. Nah, Lukas 24 ayat 13-49, ini konteksnya apa? Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Masih ingat ya ceritanya ya? Jadi setelah Yesus itu dihukum, disalib, apa murid-muridnya ngapain? Lari mereka. Mereka sedang berusaha kembali kepada kehidupan lama mereka, betul gak sih? Berapa banyak di antara kita yang pernah atau berpikir saat ini mau kembali kepada kehidupan lama karena sekarang sedang mengalami masalah? Gak perlu angkat tangan. Tapi kadang kita tergoda, kayaknya kok lebih enak dulu ya, gak Tuhan-Tuhanan, kayaknya hidupku lagi oke-oke aja. Kemudian ekspektasi kita juga sama seperti para murid. Ekspektasinya apa? Mesias, raja, kok dihukum mati, disalib. Disalib itu hukuman yang paling memalukan pada waktu itu saudara. Jadi apa? Mereka itu kehilangan yang namanya pengharapan. Udahlah balik aja. Nah mereka berjalan ke Emmaus. Di Emmaus apa yang terjadi? Mereka encountering Jesus. Mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan di saat itulah mereka diputarbalikkan menuju kembali kepada Kristus. Dengan kata lain, bertambah teguh di dalam iman bukan berarti statistiknya kehidupan iman kita itu naik terus kayak gini saudara. Tapi kadang ada kalanya kita hampir nyerah. Tapi ketika kita mau mengalami perjumpaan dengan Kristus lagi, kita dibawa kembali ke track yang benar. Amin. Banyak saudara pengalaman seperti itu. Kita digoda kembali kepada kehidupan yang lama, tapi teruslah cari Tuhan. Makanya kalau kita kenapa sih harus disuruh ikut persekutuan doa, ada KRK, ayo ikut. Mungkin pada waktu itu saudara membutuhkan encountering God. Supaya saudara kembali memiliki semangat roh yang menyala-nyala di dalam dia. Dan tidak hanya ikut persekutuan doa, gimana kehidupan doa kita setiap hari. Jangan cuma sekedar absen. Oh hari ini aku mau memuji dan menyembah Tuhan, absen paling enggak, lega kayaknya, udah PP gitu mungkin ya, udah pujian penyembahan, udah doa. Seakan-akan kita absen, tapi sebenarnya kita enggak butuh Tuhan. Gimana kalau kita datang kepada Tuhan itu karena kita tahu, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Itulah kenapa kita perlu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Amin. Next slide. Nah, pengaruh juga ternyata kita itu nggak bisa bertumbuh itu sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh komunitas. 1 Korintus 15 ayat 33. Boleh baca sama-sama? 3, 2, 1. Janganlah pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang, bahkan dikatakan kalau orang dunia bilang, show me your friend and I will show you your future. Betul. Di bisnis juga seperti itu saudara. Kalau saudara dikelilingi orang-orang yang spiritnya optimis gitu ya. Bukan orang-orang yang pesimis. Saya yakin saudara juga akan maju. Dikelilingi oleh orang-orang yang bijaksana. Dalam konteks rohani saudara dikelilingi orang-orang yang punya visi yang sama. Cari Tuhan.
ketika saudara semangatnya mulai padam, orang lain itu bisa membangkitkan kembali saudara, mendoakan saudara, mensupport saudara, supaya saudara nggak semakin jatuh. Itulah gunanya komunitas. That's why sampai sekarang, dari tahun 2000 sampai tahun 2024 ini, saya nggak pernah lepas dari yang namanya komunitas. Karena waktu saya pindah pertama kali ke Jakarta, saya berpikir, wah saya bebas, saya nggak perlu berkomunitas lagi. Saya waktu itu di Surabaya, dari tahun 2000 sampai 2010 saya berkomunitas di HSM. Ketika pindah, nggak ada komunitas HSM di sana. Waktu itu saya pikir, wah saya bebas, saya nggak punya komitmen ini dan itu. I'm free now. Akhirnya saya pergi kemana-mana, tapi tahu nggak, in the end pada akhirnya saya merasakan ada suatu bagian yang kosong di dalam hati saya itu, dan saya menyadari bagian yang kosong itu cuma bisa diisi oleh kasih Tuhan. Sehingga akhirnya oke, kita mulai lagi, dan akhirnya saya dan beberapa teman memulai untuk membangun sebuah komunitas yang namanya Light of Jesus Family, LOJF, sampai sekarang. Sampai sekarang. Tentu saja ups and down, tapi saya bersyukur saya punya teman-teman saya. Gak tahu gimana caranya, lewat sharing mereka, lewat doa mereka, saya bisa berada di tempat ini sekarang untuk sharing kepada saudara. Ayo terus melekat kepada Tuhan, jangan sendirian saudara. Karena ada satu ayat lagi, next slide, dikatakan seperti ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why itu artinya celakalah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Coba lihat kanan kiri saudara. Aku bersyukur kamu ada di tempat ini. Bilang dong kayak gitu. Thank you for being here. Terima kasih ada di tempat ini. Waktu saya masih ada? Masih 8:30. Ini masih pagi kalau di Jakarta. Next slide. Nah, Markus 2 ayat 1 sampai 5. Saya nggak perlu cerita, tapi kalau saudara tahu ada seorang yang lumpuh. Ingat, nggak bisa masuk. Penuh sesak rumah itu pada waktu itu. Yesus ada di dalam. Apa yang teman-temannya lakukan? Mereka buka itu atap rumah dan diturunin. Di saat saudara dan saya, kadang kita itu mengalami kelumpuhan. Iman kita mungkin mulai goyah. Tapi kalau saudara punya teman yang bantu saudara untuk kembali kepada Yesus, encountering Jesus, saudara akan dipulihkan, saudara tidak akan lumpuh lagi. That's why kita perlu orang lain saudara. Kita perlu komunitas. Itulah kenapa Tuhan menciptakan manusia, dikatakan apa? Tidak baik. Kalau manusia ini seorang diri saja. Ini bukan cuma ayat yang dipakai untuk pernikahan. Ya, kalau saudara identikan ayat itu, tidak baik. Nanti siapa married pakai ini, tidak baik. Orang seorang diri saja. Saudara, kita makhluk sosial, kita butuh orang lain. Amin. Coba dipegang dong kanan kirinya. Aku butuh kamu. Cie. Kesempatan nih kalau ada yang lagi PDKT. Saya kasih saudara kesempatan itu. Next slide. So, boleh baca sama-sama? Karena dari Jakarta saya harus pakai bahasa Inggris biar kelihatan. Oh beneran dari Jakarta. 3, 2, 1. The very best investment you ever make in life will not be a financial one, but rather the investment made in relationship. Saya yakin Om Ade seorang pengusaha, relasi itu penting. Makanya kalau orang-orang yang usaha biasanya mau waktu misalnya hari raya, kasih apa biasanya? Bingkisan, makan malam bareng, ngobrol. Apa sebenarnya yang dilakukan? Sedang membangun sebuah relasi. Kalau relasinya baik, bisnisnya lancar, cuannya lancar. Demikian juga dengan iman. Kalau saudara menginvestasikan sebuah relasi yang sehat dengan Yesus dan dengan sesama, maka saudara juga akan melihat buah yang baik dalam kehidupan saudara. Amin. Gak banyak aminnya. Iya, jangan kepaksa ya amin. Nanti maksa banget nih mau firmannya. Next slide, terakhir. So, saudara akan menghasilkan buah.
Tidak cukup hanya bertumbuh, saudara. Sebuah pohon itu, pohon buah ya saya bilang ini ya. Jadi pengen makan buah gak sih? Destiny-nya adalah dia harus berbuah. Makanya kalau Yesus itu ngajar, dia gampang. Dia selalu pakai perumpamaan, betul ya? Kamu tahu kalau mereka muridku, kalau mereka saling mengasihi, kalau mereka menghasilkan buah. Pergilah. Hasilkanlah buah yang tetap, dikatakan seperti itu. Nah, saya ada berita bagus buat saudara, dikatakan seperti ini. Mereka, kita klaim itu kita, yang ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita pada masa tua pun. Mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Katakan kiri kananmu, menjadi gemuk dan bukan fisik maksudnya saudara. Menjadi gemuk itu gemoy gitu kayak Pak Prabowo nanti kan dilantik gitu ya. Enggak. Sehat, benar-benar fresh, segar. Jadi jangan berkecil hati. Wah ini untuk anak muda, enggak loh. Kita komunitas kita di Jakarta, LOJF, itu yang datang pada waktu kita persekutuan doa, ada yang sudah berumur 50, 60. Mereka selalu datang, enggak apa-apa kan kalau misalnya berumur, enggak apa-apa tante. Om, yang penting apa? Semangatnya tetap muda. Nah, saya yakin di JSM juga seperti itu. Amin. Jadi nanti suatu saat ketika saudara mungkin semakin dewasa, saya nggak mau bilang semakin tua, semakin dewasa, semakin bertambah umur, tetap datang kayak gini, tetap memuji Tuhan, tetap semangat. Karena apa? Kamu masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Dan tidak hanya itu, untuk memberitakan. Jadi kalau saudara dapat sesuatu, kebenaran firman, kebaikan Tuhan, jangan disimpan untuk diri saudara sendiri. Karena definisi berbuah berarti bukan saudara yang menikmati. Buah itu pasti dimakan oleh pihak lain, bukan pohonnya yang makan buah itu. Betul gak sih? Serem banget gak sih kalau ada, bayangin ada pohon, wah aku menghasilkan buah, aku makan sendiri. Itu di kartun saudara, tapi kita nikmati. Mungkin saudara di tempat ini pun, karena saudara bisa mengenal Tuhan, karena ada buah yang dihasilkan oleh orang lain. Sehingga saudara bisa mengenal Tuhan dan berada di tempat ini saat ini. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Next slide. Nah, ending message. Katakan kiri kananmu, puji Tuhan ini ending message. Seneng kan kalau udah terakhir ya. Saya ambil saudara, saya lupa tulis ayatnya jadi. Kamu telah menerima Kristus. Kolose 2 ayat 6-7. Tuhan kita karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah caranya gimana? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Itu poin yang pertama tadi ya. Kemudian apa? Dibangun di atas Dia. Kemudian yang ketiga, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan, gimana caranya melimpah dengan syukur? Gimana caranya saudara merasa cukup dan bisa mengucap syukur? Ada yang tahu? Ketika saudara mempunyai Kristus di dalam kehidupan saudara. It's more than enough. Kalau kita punya Tuhan, saudara akan dimampukan untuk mengucap syukur. Bahkan ketika saudara berada di dalam Tuhan, semakin dekat, saya mau bilang kayak gini loh, rumusnya gampang saudara. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, maka karakter saudara juga akan semakin serupa dengan Tuhan. Contohnya apa? Semakin saudara dekat, saudara akan semakin selfless. Tidak memikirkan diri sendiri, karena itu Tuhan kita. Dia, kalau kita lihat salib, itu bukti pengorbanan. Dia nggak mikirin dirinya sendiri, tapi dia mikirin saudara dan saya supaya kita itu selamat. Betul nggak? Tapi semakin saudara jauh dari Kristus, semakin saudara dekat dengan dunia, semakin saudara menjadi orang yang egois, yang cuma mikirin kepentingan diri kita sendiri. Tapi saya bersyukur di tempat ini ada teman-teman yang belajar untuk menjadi orang-orang yang selfless. Boleh nggak malam hari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman JSM yang melayani ya. Kadang-kadang kita cuma tahu beres aja datang,
Wah terima firman, oh kita bisa memuji Tuhan. Tapi nggak tahu setelah acara ini berakhir pun mereka harus beres-beres, mereka harus pulang, angkat-angkat barang. Saya rasa pelayanan adalah suatu media di mana saudara itu bisa menerapkan firman Tuhan. Bisa belajar untuk menjadi seperti Kristus di mana saudara tidak memikirkan diri sendiri, tapi belajar untuk mau hidup saudara itu dipakai menjadi berkat. Boleh saya undang saudara bangkit berdiri? Saya rindu malam hari ini ada sebuah lagu pujian yang cukup lama, tapi bagi saya ini personal banget, pribadi banget. Lagunya bilang bahwa kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Ingat, proses pertumbuhan itu selalu dimulai dari akar. Betul ya? Prioritas pada akar. Prioritas malam hari ini pastikan, atau saudara bisa lihat diri saudara sendiri. Selama ini aku sudah mengakar benar-benar dalam Kristus atau cuma nempel aja. Karena kalau cuma saudara nempel, makanya gampang sekali kita goyah. Udah gak mau pelayanan lagi, udah gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Begitu ada masalah, marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Karena kita gak benar-benar kenal. Kalau saudara benar-benar kenal, saudara tahu hati Tuhan. Saya yakin saudara tidak punya kesempatan untuk mempertanyakan kenapa hidup saudara seperti ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Angkat tanganmu, katakan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Angkat kedua tanganmu, ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dengan segenap hatimu katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, kami terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Sungguh kami tersanjung. Ku tersanjung. Katakan. Karena semua yang baik dalam hidupku karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih
ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa, malam hari ini hamba berdoa. Engkau melihat setiap umatmu, setiap anak-anakmu yang berkumpul di tempat ini. Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu cerita hidup kami. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu masa lalu kami, dosa kami. Engkau tahu. Tapi kami juga tahu Engkau Tuhan yang datang untuk memberikan kami kehidupan. Tidak sekedar hidup, tapi kehidupan yang melimpah. Yang melimpah dengan sukacita, yang melimpah dengan damai sejahtera. Dan kami tahu juga bahwa kami ingin hidup kami tetap di dalam-Mu. Di dalam Yesus Kristus penyelamat kami. Roh Kudus mampukan kami. Kami mohon supaya kami bisa mengakar. Kami mengerti hati Tuhan. Kami mengenal Tuhan secara pribadi. Kami gak mau jadi orang-orang Farisi yang hanya melakukan aktivitas rohani tanpa pengenalan akan Tuhan. Kami mau hidup kami. Terang itu terpancar keluar dari dalam hidup kami. Dari dalam hati kami. Karena kami sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kami. Kami tahu itu susah Tuhan. Walking with you. Walking in you. I know it's difficult. Tapi kami tahu. Kami tidak sendirian. Ada teman-teman kami, ada komunitas kami. Bersama-sama di dalam komunitas JSM ini Tuhan. Kami declare, kami percaya kami akan melangkah bersama-sama di dalam Tuhan. Kami akan saling membangun satu dengan yang lain. Ketika ada yang jatuh kami akan mengangkat bersama-sama. Ketika ada yang mengalami masalah kami akan support. Kami akan mendoakan. Sehingga iman kami terus tetap kuat di dalam Tuhan. Kami percaya hidup kami akan memancarkan terang kasih Tuhan. Hidup kami akan menjadi contoh, akan menjadi dampak bagi kota Makassar ini, bagi Indonesia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau. Kami mengenal Engkau. Katakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan memberkatimu. Thank you Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita kembali satu di dalam doa. Bapak, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Bantu kami Tuhan untuk boleh berakar kuat di dalam Engkau. Dan kami mau bertumbuh dan menghasilkan buah bagi orang-orang di sekeliling kami. Biar Tuhan Engkau yang membantu kami untuk boleh lebih mengenal Engkau di dalam kehidupan kami. Lebih mengandalkan Engkau dan mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sekalipun mungkin di dalam perjalanan kami begitu banyak hal yang akan mendukakan setiap hati kami. Tapi kami mau bersandar penuh kepada Engkau. Mengandalkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dan kami mau berdoa juga buat anak-Mu, Ko David, yang Engkau boleh utus ke tengah-tengah kami. Memberkati kami dan meneguhkan iman kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh Ia bagikan kepada setiap kami. Biar Engkau juga yang boleh terus memberkati kehidupannya. Setiap hal yang dikerjakannya, setiap hal yang dicita-citakannya, kami mau bawa seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati juga setiap pekerjaan dan usaha, bahkan pelayanannya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau semakin hari memakai kehidupan anak-Mu ini menjadi berkat dimanapun Engkau menempatkan dia. Dan kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan kolekte kami, persembahan kasih kami. Biarlah Tuhan, Engkau mengajarkan kami memberikan dengan tulus ikhlas setiap hal yang kami punya, yang telah kami terima daripada-Mu. Dan biarlah setiap pemberian kami sungguh boleh harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan persembahan boleh dijalankan. Ya teman-teman yang mau memberikan persembahannya, kolektenya secara digital bisa lewat QR Code yang tampil di layar. Mungkin bisa dibantu untuk teman-teman kiri kanannya yang masih tidak bisa difoto mungkin ya. Untuk teman-teman juga ada kolekte yang dijalankan yang mau memberikan secara cash. Untuk sedikit meng-highlight tadi dari Ko David, ada kita harus walk the talk. Jadi kita jangan cuma tahu firman tapi kita menjadi pelaku firman. Dan juga the best investment adalah the best investment di relationship bersama dengan Tuhan Yesus tentunya. Jadi teman-teman jangan lupa kita mau pelihara sama-sama kehidupan doa kita dengan Tuhan untuk apa? Boleh next mungkin? Ini berhubungan dengan DF kita di minggu depan. Jadi DF kita di minggu depan itu temanya adalah bearing fruit in Christ. Jadi tadi juga sempat disinggung oleh Ko David bahwa nanti kalau investment nanti kita bisa berbuah. Nah buah-buahnya itu apa saja sih? Kita akan sama-sama belajar bersama Kojo Setiawan yang akan membawakan sharing firman. Nah tempatnya di Auditorium UC Makassar, di tempat ini tetap di jam yang sama jam 7 malam. Jadi jangan lupa ajak teman-teman, keluarga, sanak saudara untuk boleh hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk melanjutkan seri seperti seri sinetron ya, jadi berlanjut. Nah, In Christ, seri In Christ di bulan ini. Kemudian untuk selanjutnya kita mau sama-sama karena BPK kita akan berulang tahun di akhir bulan ini. Jadi mau minta tolong bantuannya teman-teman, kita mau bikin yuk video ucapan selamat ulang tahun. Nanti akan dipandu, jadi boleh teman-teman multimedia tampilkan teksnya. Ya mungkin latarnya bisa yang gelap. Nah boleh nih ya. Jadi nanti kita akan dipandu oleh Susu Ade dulu pertama-tama dengan Aituti akan mengatakan kami dari komunitas JSM Makassar mengucapkan. Kemudian kita semua sama-sama mengatakan selamat ulang tahun BPK PKK KAMS yang ke-39. Kemudian nanti Aiveni akan bilang, for the glory of God. Kami bukan banyak, jawabannya apa?
Kami satu membawa Kristus. Boleh ya kita latihan satu kali ya? Oke. Ya kita latihan. Teman. Jadi mic ada dua ya, nanti dipegang sama susu ade, sama itu yang pertama. Sisi kok suaramu deh supaya masuk. Terus nanti Ivan nih. Coba dari atas. Awas kunaga. Boleh sambil teman-teman kameramen ambil angle, kita mau sama-sama latihan ya. Boleh susu ade dipersilakan Aituti. Ya, satu. Posisi duduk kan? Iya, posisi duduk saja. 1, 2, 3. Kami dari komunitas JSM Makassar mengucapkan PPK PKK KAMS yang ke-39. For the glory of God. Kami bukan banyak, Kami satu membawa Kristus. Nah begitu ya teman-teman, kurang lebihnya yang sebelah kiri saya boleh merapat ke tengah. Kita mau rame-rame, jadi jangan biarkan ada bangku-bangku kosong. Yang dilihat kosong boleh diisi. sini kok Vera. Isi bangku-bangku yang kosong, agak kurang bagus ini ya teman-teman kameramen. Sebelah kanan boleh. Bagian atas juga. Sini kok. Kosong. Kelihatan penuh. Ya boleh isi sebelah kanan atas itu sedikit kosong dan kelihatannya tidak menarik begitu ya. Jangan terlalu menumpuk di sebelah kiri terlalu banyak orang guys. Boleh agak menyebar. Bagi ke sebelah sini, dan di belakang boleh maju. Di belakangnya Ceyunik itu ada 4 kursi kosong, kelihatan sekali. Yang paling belakang yuk boleh maju. Yang depan 2 ada yang isi dong. Adakah yang mau membantu mengisi di depan? Koko Alex katanya boleh maju ke depan. Sudah oke angle-nya? Butuh latihan satu kali lagi atau langsung tag? Langsung gas ya. Kameramen oke? Bantu susu. Ya saya bantu itu ya. 1, 2, 3. Kami dari komunitas JSM Makassar mengucapkan Selamat ulang tahun KAMS yang ke-39. for the glory of God. Kami bukan banyak, Kami satu membawa Kristus. Tunggu, dicek dulu, cek sekali. iya sekali kalau saya David. Sama loh, suaranya becek suaranya. Jadi itu yang paling takut saya. masih diulang lagi 1 kali nanti dipilih. Oke mantap katanya semua, terima kasih. Kita lanjut pengumuman. Ya, kita mau sama-sama katakan welcome home untuk teman-teman yang baru pertama kali datang. Nanti untuk teman-teman yang pertama kali datang tidak usah malu, nanti akan mampir saja ke welcome booth di depan. Kalau yang mau tanya tentang kegiatannya JSM apa saja, kita ada sel, terus ada juga kegiatan-kegiatan lainnya. Yang mau kepo-kepo boleh di welcome booth. Kemudian untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita mau minta tolong ke Ko Ronaldi. Boleh bersiap-siap untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ko Ronaldi ini adalah koordinator worship ministry-nya JSM Makassar.
Kita mau sampaikan terima kasih kepada pembicara kita pada pagi. Aduh, semangatnya selalu pagi. Ya, pada malam hari ini Ko David Adinata dari LOJ Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta ya. Terima kasih Ko untuk juga teman-teman yang sudah melayani, terima kasih. Dan juga tentunya untuk kita semua yang sudah hadir malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, bagaimana kami harus berakar di dalam Engkau, di mana kami terus mau berjalan di dalam Engkau. Tentunya kami harus berakar dan membangun iman kami di dalam Engkau, dan kami terus berbuat di dalam Engkau Tuhan. Bantu kami dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Bagaimana kami mau terus memancarkan cahaya Kristus di dalam kehidupan tengah-tengah keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Dan tentunya biarlah kami dapat terus tertanam di dalam Engkau melalui teman-teman di dalam komunitas, di dalam teman-teman komunitas kami Tuhan, sehingga kami dapat saling menguatkan satu sama lain dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih banyak untuk kesempatan indah ini, kami bersama-sama bersekutu, memuji menyembah Engkau, Engkau memberkati seluruh teman-teman yang turut ambil bagian di dalam persekutuan doa pada malam hari ini, dari tim perlengkapan, di dalam tim multimedia, tim pujian, usher, dan khususnya juga untuk Ko David yang telah datang melayani bersama-sama di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati semua teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, dan setiap kami yang hadir juga Tuhan, Engkau berkati dan Engkau senantiasa sertai dalam kehidupan, langkah-langkah kehidupan kami. Ini setiap doa kami, dan kami satukan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, saya undang kita untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau menutup persekutuan doa kita dengan sama-sama menaikkan pujian. Kita mau bernyanyi, memuji bersama-sama dengan semesta, memuji Tuhan kita yang hidup. Tepuk tangannya dengan semangat dong. Yuk. Surga bumi kau jadikan, menceritakan kemuliaan, memelihara kehidupan, kau pusat segalanya. Setiap musim kehidupan, kau datangkan kebaikan. Dalam segala keadaan, ku naikkan pujian. Gunung tunduk, laut bersorak, seluruh bumi memuji-Mu. Semesta memuji, semesta bernyanyi. Oh, 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 sorakan haleluya. Semesta memuji, semesta bernyanyi. Oh, 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 sorakan haleluya. Di dalam setiap musim hidup kami, Engkau yang mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Amin. Setiap musim kehidupan, Kau datangkan kebaikan. Dalam segala keadaan, ku naikkan pujian. Gunung tunduk, laut bersorak, seluruh bumi memuji-Mu. Semesta memuji, semesta
sama-sama kita mau katakan. Gunung tunduk, laut bersorak, seluruh bumi memujimu. Semesta memuji, semesta bernyanyi. Oh, 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 sorakan haleluya. Semesta memuji, semesta bernyanyi. Oh, 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 sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. God bless you.